Kemudian di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi, tadi sudah kami sampaikan, perlu perangkat-perangkat. Biasanya ada orang kalau pengen menyalahkan orang-orang akhir zaman ini, orang-orang akhir zaman yang ingin menyalahkan ulama-ulama terdahulu dengan kalimat ini, wa tammat kalimatu rabbika, sama firman Allah yang sangat masuk, al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama Allah sudah sempurna, nggak perlu tambahan-tambahan. Memang tidak perlu tambahan. Siapa yang bisa menambah hukum? Nggak ada. Tidak diperkenankan kita menambah hukum. Nggak ada yang menambah. Cuman ada sekelompok manusia yang lidahnya adalah kena virus gatel. Jadi kalau dia itu tidak mencaci orang, tidak bisa. Sehingga ayat seperti itu, al-yauma akmaltu, sudah sempurna dalam Al-Quran dan hadis Nabi, tidak perlu lagi kita tambahan dan lain sebagainya. Maka yang tidak diambil dari Quran dan hadis Nabi adalah tidak benar. Itu omongan memang benar, cuman yang bisa paham Quran dan hadis Nabi itu siapa? Bukan kamu, bukan mereka, itu para ulama yang punya perangkat untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Sehingga dan ulama pun punya wawasan yang berbeda-beda, sehingga wawasan yang berbeda-beda ini pun juga menghasilkan pemahaman yang kadang berbeda, sehingga muncullah masalah khilaf. Sehingga yang satu ini mengatakan ada amalan begini, yang satu mengatakan tidak. Coba kalau yang mengatakan tidak ini tidak pakai bahasa husnudzon, langsung mengatakan, kamu mengatakan adanya hukum ini, amalan ini, itu tambahan, tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah, caci maki. Padahal yang memahami akan adanya amalan ini juga berangkat dari pemahaman mereka kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah inilah penyakit akhir zaman ini, berpegang dengan firman Allah ini, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna, nggak boleh pakai tambahan-tambahan. Semua tambahan adalah bid'ah. Memang benar semua tambahan bid'ah, tapi lihat tambahan bid'ah itu maksudnya bagaimana. Ada ulama menjelaskan bukan semua tambahan bid'ah, tapi kalau buah pemahaman dari ulama yang mereka berpegang dengan rambu-rambu dalam memahami Al-Quran hadis Nabi, kemudian tercetuskan sebuah hukum, maka itu bukan tambahan, maka itu hasil ijtihad, bukan tambahan. Ini memang kadang harus waspada kita. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Ada kalimat baik, benar, tapi kadang didajikan senjata untuk menyampaikan kebatilan. Tujuannya batil, yaitu sedikit Al-Quran, hadis Nabi. Kalau tidak Al-Quran sudah stop, sorry ya, kita harus berpegang dengan Al-Quran, hadis Nabi. Kalimat itu benar, cuman kadang maksudnya itu jelek. Maksudnya apa? Agar kita meninggalkan para ulama. Lah ini kalimatnya benar. Sehingga kalau ada perkataan ulama, nah siapa dia? Imam Subuki, la ilaha illallah, astagfirullah, kita sudah ada Quran hadis Nabi pakai Subuki. Syafi'i, manusia, pemahamannya bisa salah. Saya laki-laki, dia laki-laki. Lah ini mulai sombong dia, menyamakan dia sama Imam Syafi'i. Lah ini berpegang dengan firman-firman seperti ini, ternyata tujuannya adalah untuk kejelekan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Memang sudah cukup apa yang Allah turunkan, tidak ada yang kurang. Tidak boleh ada yang mengatakan ada kekurangan dalam Al-Quran, hadis Nabi, tidak ada yang kurang. Akan tapi ketahuilah, pemahaman orang kepada hadis Nabi itu yang menjadikan kita berbeda-beda, sehingga ini mengatakan ada, ini mengatakan tidak. Itu adalah hal yang wajar, buah daripada diskusi panjang mereka di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi.